Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Tauhid, yang insya Allah pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan meneruskan pembahasan tentang menghormati nama-nama Allah Ta'ala dan merubah nama orang yang diberi dengan nama Allah dalam rangka tadi untuk memuliakan dan menghormati Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab ini hanya disebutkan ada satu dalil yang kemarin kita sudah bahas, yaitu hadis dari Abu Suraih yang dia dulu diberi kunyah oleh kaumnya dengan kunyah Abu Al-Hakam, lalu kemudian dirubah oleh Nabi SAW. Jadi jangan diberi nama dengan nama itu. Nabi mengomentari ketika dijelaskan oleh si Abu Suraih yang dulunya dia disebut dengan Abul Hakam, bahwa dia ini sering dijadikan penengah oleh kaumnya, lalu beliau memutuskan keputusan dan kaumnya itu ridho Dua kaum, dua pihak yang berselisih setiap kali datang kepada si Abu Suraih ini, yang kemarin kita udah bahas nama aslinya Hani bin Yazid Al-Kindi itu Setiap kali ada pihak yang berselisih datang kepada Hani bin Yazid Al-Kindi, lalu diputuskan, keputusannya selalu puas memuaskan dua belah pihak. Akhirnya kaumnya itu memberikan kunyah kepadanya dengan Abul Hakam, karena dia kalau memutuskan suatu perkara di antara dua pihak yang berkonflik atau berselisih selalu adil dianggap adil. Lalu orang kemudian menyebut dia dengan Abul Hakam. Nah, tetapi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ternyata nama itu tidak boleh Walaupun Nabi bilang, apa kata beliau, ma ahsana hadza. Bagus sekali ini. Maksudnya bukan bagus dikunyahi dengan kunyah itu. Maksudnya kaummu itu memberi kunyah dengan Abul Hakam. Ini yang dimaksud. Bagus sekali mereka memberi kunyah kepadamu dengan Abul Hakam. Tapi Nabi akhirnya meluruskan dengan cara bertanya, kamu punya anak enggak? Kan gitu kemarin. Punya berapa? 3. Siapa saja mereka? Nah, lalu dia terangkan, Suraih, Muslim, Abdullah. Lalu Nabi tanya, siapa yang terbesar di antara mereka? Suraih. Nah, jadi kalau begitu kata Nabi, anta Abu Suraih. Jadi kamu kunyahnya Abu Suraih, jangan Abul Hakam. Abu Suraih. Nah itu tuntunan Nabi kepada seorang sahabat yang dikunyahi dengan kunyah yang tidak pantas, karena terlalu tinggi itu untuk Allah Dan oleh Nabi diluruskan, lalu diberi alternatif, yaitu dengan kunyah nama putranya yang terbesar yang bernama Suraih, maka dia akhirnya diberi kunyah oleh Nabi dengan Abu Suraih. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi itu. Jadi hukum itu hanya milik Allah.
Maka kata Nabi dalam keterangan yang lain disebutkan innallahu huwal hakam wa ilaihi al-hukam. Jadi sesungguhnya Allah lah dia yang maha adil dan kepadanya lah hukum dikembalikan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimat di awal ya, ketika pertama kali Nabi mengomentari si Hani bin Yazid al-Kindi dikunyahi dengan Abul Hakam. Kata Nabi, innallaha huwal hakam wa ilaihi al-hukam. Sesungguhnya Allah lah dia yang hakam, itu yang adil, penuh hikmah ya setiap keputusannya, maka kembali setiap keputusan hukum itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kemudian ada keterangan penting dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika kita bicara hukum itu keputusan Allah taala ya. Itu ada dua jenis hukum yang perlu kita ketahui dari Allah Ta'ala. Yang pertama ada al-hukmu al-kauni, ada al-hukmu asy-syar'i. Hukum kauni itu adalah keputusan Allah Ta'ala yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. La raddalahu. La raddalahu. Fala yastati'u ahadun an yaruddahu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak ketetapan hukum Allah yang bersifat kauni. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah yang bersifat kauni. Misalnya keputusan Allah tentang terjadinya kerusuhan sampai yang meninggal 130 orang lebih gitu. Di mana itu? Kanjuruhan. Itu keputusan Allah atau bukan? Iya, min masyiatillahi azza wajalla. Bisa nggak ditolak itu? Nggak bisa, itu udah terjadi. Yaitu ketetapan Allah. Jadi memang mereka sudah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz cara meninggalnya seperti itu, gitu ya. Itu namanya al-hukmu al-kauni. Orang nggak bisa tolak. Gitu. Lalu terjadi gempa di mana itu? Yang 6 skala Richter itu ya, di Tapanuli Pak ya. Nah itu namanya hukmullah al-kauni. Keputusan Allah yang bersifat kauni, wala raddalahu. Tidak ada orang yang bisa menolak keputusan Allah. Siapapun nggak bisa. Ya. Bahkan aparat sebanyak apapun, kisruh terjadi ya nggak bisa juga kan. Nah, itu nggak bisa gitu. Memang begitulah. Walaupun tentu ada asbab ya, ada sebab-sebab kenapa itu terjadi. Tapi itulah keputusan Allah yang bersifat kauni. Itu contoh ya, contoh. Dan banyak lagi saya kira contoh-contoh yang kita bisa sebutkan yang menunjukkan keputusan Allah yang bersifat kauni. Tapi maksudnya sudah paham ya? Hukmullah al-kauni sudah paham maksudnya? Ya, satu ketetapan Allah yang pasti akan terjadi, bagaimanapun kita berusaha untuk mengelak tidak mungkin bisa. Nah, itu Bapak Ibu dan sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Sama juga seperti keputusan Allah Ta'ala tentang selamatnya seseorang dari musibah besar. Ya. Ada kecelakaan luar biasa. Dulu di mana tuh? Yang ada lampu merah jalan turun itu? Balikpapan ya. Yang banyak korban, tapi ada orang di lampu merah motor itu nggak kena apa-apa, bahkan tersenggol pun tidak. Ada ya? Nah, atau rumah Tegal, warung Tegal yang kebakaran di seluruh sekitar itu kan terbakar semua kecuali satu warung itu. Itu nggak bisa ditolak. Dan itu nggak mungkin keliru. Itu namanya al-hukmu al-kauni misalnya. Yang kedua al-hukmu asy-syar'i. Nah, kalau hukum syar'i ini ya Bapak Ibu dan sekalian, ketetapan Allah yang bersifat syar'i, yang bersifat aturan. Nah, dalam konteks hukum Allah yang syar'i ini nanti manusia terbagi dua. Ada yang mukminun, ada yang kafirun. Yang mukmin itu radiyah, dia yang ridho dengan hukum Allah Ta'ala. Maka siapa saja yang ridho dengan ketetapan Allah yang terkait dengan aturan syariat, misalnya Allah menetapkan setiap hambanya harus sholat, dia ridho dengan itu, dia sholat ya. Allah menetapkan bahwa manusia tidak boleh berbuat zolim, dia ridho dengan ketetapan itu, lalu dia meninggalkan kezaliman, maka itu namanya mukmin gitu ya. Itu Bapak sekalian. Tapi ada juga terkait dengan hukum syar'i, hukum Allah yang bersifat syar'i, ada orang yang nggak mau nerima
tidak ridho dengan keputusan Allah Ta'ala, maka berarti orang itu namanya kafir. Itu. Man lam yardha bihi wa lam yahkum bihi fahuwa kafir. Jadi orang yang tidak ridho dengan, dia tidak berhukum dengan ketetapan syar'i, ya, itu maka dia berarti kafir, tidak ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala. Nah ini maka yang sifatnya begini itu disebut hukum Allah yang bersifat syar'i. Nah, maka kalau kita baca dalam surah Asy-Syura ayat 10, ya Allah Ta'ala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah." Nah, dalam perkara yang kalian perselisihkan, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah gitu ya. Nah, itu kita harus kembalikan kepada Allah Ta'ala. Apalagi dalam hukum ibadah, termasuk hukum muamalah. Dalam ayat yang lain misalnya, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul gitu ya. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasul untuk menetapkan hukum perkara yang kita perselisihkan itu. Yang benar saya apa kamu? Menurut saya begini, menurut kamu bagaimana? Begini. Oh kok kita beda pendapat nih? Ya udah kita kembalikan saja dalam Al-Qur'an seperti apa, dalam sunnah seperti apa. Kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Itulah yang benar gitu. Jangan menurut saya, jangan menurut kamu, tapi menurut Al-Quran dan menurut sunnah. Karena itulah namanya hukum syar'i, ketetapan Allah yang bersifat aturan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah itu jelas kembali kepada Allah Ta'ala dalam hukum syar'i. Yang ridho itulah mukmin, yang enggak ridho dia kafir disebutnya. Nah makanya Allah terangkan tentang dirinya dalam surah At-Tin ayat 8, atau dalam surah Al-Maidah ayat 50 ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, surah At-Tin ayat 8. Bukankah Allah ini adalah alaihissallahu bi ahkamil hakimin, pemutus yang paling bijaksana, yang paling adil, Allah. Tidak ada yang lebih adil daripada Allah. Maka semua ketetapan Allah yang bersifat syar'i, baik dalam ibadah atau muamalah, itulah seadil-adil ketetapan. Termasuk al-hudud ya. Hudud itu apa? Ya, hudud itu hukuman-hukuman bagi tindakan kriminal yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Itu ada hadduz zina, hadduz syariqah. Ya, ada hukuman untuk pezina, hukuman untuk pencuri. Nah, dan seterusnya, haddu al-qatl misalnya, hukuman untuk orang yang membunuh amdan ya secara sengaja. Itu semua udah ada hukum syaraknya, ketetapannya. Maka orang yang ridho dia mukmin. Kalau dia enggak ridho, nah dia bisa kafir kalau dia tolak itu ya. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, dalam ayat yang lain ya surah Al-Maidah ayat 50, Allah juga menegaskan wa man ahsanu minallahi hukma. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Adakah yang lebih baik hukumnya, keputusannya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ada enggak kira-kira? Tidak ada. Nah, jadi ayat ini polanya bertanya istifham, tapi maksudnya lil ingkar ya. Untuk mengingkari bahwa tidak ada keputusan hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah maka tadi Allah itu disebut al-hakam au ahkamul hakimin dalam arti adil gitu ya. Jadi Allah lah keputusannya yang seadil-adilnya, ada keputusan Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian Bapak Ibu, kesimpulan dari bab ini ada 3 ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, ihtiramu asma'illahi ta'ala walau lam yaksud ma'nahu. Pentingnya memuliakan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya ya, walau lam yaksud maknahu ya, meskipun kita tadi ya memberi nama seseorang tidak bermaksud untuk menyamakan dengan Allah gitu ya, tapi hanya karena sifatnya itu. Nah ini tidak boleh ya Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka apa? Tadi memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Baik Bapak Ibu, kita rehat dulu ya karena udah waktu azan. Silakan bagi petugas azan dulu. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah sampai waktu Isya. Saya tuntaskan sedikit lagi ya. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian tadi dalam rangka memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka kita jangan menamai seseorang ya, dengan nama-nama Allah yang khusus. Itu ya. Yang bima la yasihu illa lillah. Yang khusus itu hanya untuk Allah. Maka dalam kitab Tasmiyatul Maulud ya, ada kitab judulnya Tasmiyatul Maulud. Tasmiyah itu memberi anak yang lahir. Itu ada kitabnya ini ya. Karya Syekh Bakar bin Abdullah Abi Zaid ya, bin Abi Zaid ini. Ini kitab bagus ya, kaidah-kaidah dalam memberi nama ini. Nah, di antara yang dilarang disebutkan at-tasmiyah bi ismin min asma'illahi ta'ala min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. Fala tajuju at-tasmiyatu bi ismin yahtassu bihi ar-rabb subhanahu wa ta'ala. Di antara yang dilarang adalah memberi nama dengan nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak boleh, fala tajuz. Contoh apa? Ar-Rahman tanpa diawali dengan abdun. Ya. Ar-Rahim tanpa diawali dengan abdun. Al-Khaliq, Al-Bari dan seterusnya kata beliau. Maka ketika ada nama sahabat yang diberi nama dengan nama-nama yang itu khusus untuk Allah dirubah oleh Nabi, ya contohnya si Abul Hakam ini ya. Karena Hakam sifat Allah, berarti kalau Abul Hakam bapaknya Allah kan. Nah, itu salah satu nama Allah ya. Alaihissallahu bi akamil hakimin. Nah, ini di dalam kitab Tasmiyatul Maulud diterangkan oleh Syekh Bakar tadi bin Abdullah Abu Zaid ya. Lalu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tapi ada catatan penting juga. Tapi kalau memberi nama hanya sekedar alamiah ya. Hanya sekedar memberi nama dengan nama Hakam atau Hakim, nanti ada sifat Allah, nama Allah juga Al-Hakim. Jadi emang ada nama-nama Allah yang khusus untuk Allah, ada yang boleh juga dipakai gitu. Tapi nanti liqos di al-alamiah sekedar penamaan saja. Ini kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya di sarahnya beliau. Beliau bilang begini. Jadi ada nama kalau mujarrad al-alamiyah faqat li'annahu la yakunu mutabiqan li ismillah walidzalika kana fi sahabah man ismuhu al-Hakam. Ada nama sahabat Al-Hakam. Tapi ini dia hanya sekedar alamiah, beda dengan Abul Hakam. Kalau Abul Hakam kenapa dia dikasih nama itu? Karena sifat adil itu ya, adil. Karena kehebatan keadilannya. Karena itulah dia disebut Abul Hakam. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar penamaan, tidak bermaksud itu. Nah tadi ini ya. Jadi li ajli al-alamiyah, ada dulu nama sahabat namanya Hakam bin Abil As. Hakam bin Abil As ini paman Ammu Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Ini sahabi al-jalil ya. Ini sahabat mulia. Ada namanya Al-Hakam bin Abil As. Paman dari Utsman bin Affan. Itu oleh Nabi nggak dirubah dia. Hanya li ajli al-alamiyah. Atau ada yang namanya Hakim bin Hizam, sahabi ibnu akhi Khadijah bintu Khuwailid. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Bapaknya Hakim Hizam. Hizam itu saudara dari Khadijah, istrinya Rasul Ummul Mukminin, kakeknya Khuwailid. Karena Khadijah bintu Khuwailid, Hizam bin Khuwailid punya anak namanya Hakim. Nah, itu juga tidak dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat mulia juga. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, karena hanya sekedar li ajli al-alamiyah. Artinya ini berarti tidak khusus untuk Allah dan itu boleh gitu. Tapi sekedar penamaan saja. Itu kata Syekh Al-Utsaimin ya. Dasarnya apa? Karena kata beliau ada sahabat yang namanya Hakam, Al-Hakam bin Abil As, ada sahabat namanya Hakim bin Hizam. Itu oleh Nabi tidak dirubah. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan nama-nama sahabat yang oleh Nabi dirubah. Oh, namanya ini, rubah kamu ini. Ini rubah ini dan seterusnya. Ini penting ya kitab ini tuh ya. Tasmiyatul Maulud ya. Silakan dicari kitab ini. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang kedua, taghyirul ism li ajli dzalik. Merubah nama ya, karena tadi ya, dia menyerupai nama Allah yang khusus untuk Allah, maka harus dirubah. Yang terakhir, ikhtiyaru
akbaru al-abna lil kunyah. Memilih nama anak yang paling besar untuk dijadikan kunyah. Itu. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu mau memberi kunyah untuk diri sendiri, nah, di antara yang bisa kita lakukan siapa anak yang paling besar? Itu. Maka kita kunyahi diri kita dengan nama anak yang paling besar. Walaupun kita udah jelaskan kemarin ya, untuk memberikan kunyah itu tidak harus dari nama tidak harus dari nama anak. Bisa dari kebiasaan, hobi, dan seterusnya. Itu bisa juga. Baik. Tapi ada beberapa faedah penting yang diterangkan di dalam kitab ini. Ya. Kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid. Jadi sekalian, satu ya. Kalau kita mau nasihati seseorang, mau memberi arahan kepada seseorang, ya, misalnya seseorang melakukan perkara yang diharamkan, yang tidak boleh, maka kita harus beri alternatif mana yang boleh gitu. Harus begitu. Kita melarang anak kita, nak jangan begini. Jelaskan yang boleh lalu yang bagaimana. Jangan hanya bilang jangan melakukan ini, selesai. Rasul mencontohkan ke kita kalau melarang, kasih tahu mana yang boleh. Maka Rasul melarang jangan kamu beri nama kunyahmu dengan Abul Hakam, kan gitu. Tapi Rasul ngasih alternatif tidak? Kasih. Apa? Abu Syurai, kan gitu. Nah ini saya kira penting ya pelajaran ini. Jadi kalau kita melarang siapapun lah, itu harus kasih alternatif. Oh kamu jangan begini loh, ini nggak boleh, haram. Yang boleh lalu gimana? Nah kita kasih tahu alternatif. Nah ini penting ya, faedah penting dari Nabi SAW. Jadi jangan melarang mutlak habis itu selesai. Orang bingung itu ya. Terus kalau ini nggak boleh, yang boleh gimana? Itu ya Bapak Ibu dan sekalian. Contoh gini, kamu jangan ngadain Maulid Nabi, jangan berhenti di situ, lanjutin lagi. Lah terus apa yang boleh saya lakukan? Ittiba, ikuti Nabi, banyak baca sholawat kepada Nabi. Itu yang harus dilakukan. Itulah bentuk cinta kita kepada Nabi. Harus begitu, diterangkan yang nggak boleh mana, yang boleh mana. Itu ya, jadi ini penting saya kira untuk kita lakukan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan sekalian, nah tadi hukum Allah ada dua ya, ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Nah, orang yang menolak hukum syariat Allah Ta'ala, lalu meninggalkan hukum syara, berarti dia bisa menjadi kafir. Karena tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apa hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Adakah orang yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Nah ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Terakhir ya. Jadi berhukum dengan hukum Allah itu suatu keharusan dan kita harus ridho. Makanya dalam surah Al-Maidah sampai Allah 3 kali menyebutkan ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu orang kafir. Kalau kita ngeridho dengan hukum Allah, itu bisa kafir kita. Tapi penjelasannya, nah ada penjelasan. Kapan seseorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah lalu disebut kafir? Nah itu tidak mutlak. Maka kita nggak boleh mengeneralisir bahwa setiap orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, setiap negara yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Itu nggak boleh mengeneralisir seperti itu. Karena nanti ada ayat lainnya masih di surah yang sama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Satu lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Di satu ayat disebut kafir, di ayat berikutnya disebut fasik, di ayat berikutnya disebut zalim. Ini konteksnya beda-beda gitu. Jadi jangan mengeneralisir. Nah, maaf sedikit lagi ya. Jadi yang disebut kafir tidak mau berhukum dengan hukum Allah siapa? Orang yang menganggap hukum selain Allah lebih baik. Itu yang kafir. Undang-undang buatan manusia itu lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Orang gitu kafir. Saya nggak nyebut nama loh ya. Ingat ini ini suka ngafir-ngafirin. Saya nggak nyebut nama. Karena ini berdasarkan ayat Al-Quran. Orang yang menganggap hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, itu orang yang kafir. Atau menganggap hukum Allah sama dengan hukum buatan manusia, itu yang kafir. Tapi kalau dia menganggap
Al-Quran Sunnah itu yang terbaik sebenarnya. Cuman saat dia memberikan keputusan hukum tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Ya itu ya. Di sini dikatakan ya, misalnya dia memutuskan hukum karena apa? Nah, karena dia ingin mengikuti hawa nafsunya. Misalnya gini, ada orang sebenarnya menurut syariat dia tidak salah. Atau dia salah. Tapi orang menurut syariat salah karena dia membunuh atau berkomplot untuk membunuh seseorang gitu ya. Jelas, buktinya jelas. Harusnya ini orang dihukum atau tidak? Hukum. Tapi karena keluarga yang si pembunuh ini ngasih uang miliaran sama si hakim ini, ya, sama si hakim ini, Pak, iki 3 miliar, gitu ya. Nah, misal ya, disogok sama keluarga dari si pelaku pembunuhan. Akhirnya apa? Si hakim ini memutuskan dia tidak bersalah karena tidak ada niat misalnya. Padahal buktinya jelas. Akhirnya nah orang yang begini dia berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Tidak, tapi berhukum dengan hawa nafsu kan? Dia dapat uang tadi 3 miliar. Akhirnya dia putuskan tidak bersalah, padahal jelas bersalah. Nah, orang yang begini, tapi dalam hatinya dia bilang, hukum Allah, Al-Quran Sunnah itu hukum tertinggi. Cuman saat dia memutuskan, dia ikutin hawa nafsunya. Itu namanya zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Sama dia bilang, selama dalam hatinya ada keyakinan hukum Allah, Quran Sunnah yang paling baik, maka dia tidak kafir. Terakhir sekalian, yang fasik itu gimana? Orang yang saya ulangi. Yang tadi itu yang fasik ya. Saya ulangi. Yang tadi itu fasik, menghukum seseorang berdasarkan hawa nafsunya namanya fasik. Tapi kalau berhukum tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi berhukum karena dia ingin membahayakan orang yang dia akan tetapkan keputusan hukumnya, mungkin karena dia benci gitu ya sama pihak yang berperkara ini, lalu dia ingin membahayakan ya, arada madarrata al-mahkum alaih. Nah, maka ketika dia punya niat untuk mencelakai atau untuk ya menodai kehormatan orang yang mau diputuskan hukumnya padahal tidak sesuai dengan hukum Allah, maka orang yang seperti ini disebut zalim gitu. Dia zalim kepada orang yang mau dihukumi itu. Nah, selama dalam hatinya dia tetap berkeyakinan Al-Quran dan Sunnah itulah yang terbaik. Bisa dibedakan jadi Bapak Ibu? Jadi yang kafir itu jelas ya, yang dia bilang ada yang lebih baik daripada hukum Allah, atau hukum Allah sama dengan hukum manusia, itu yang kafir. Jadi saya kira ini Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, penjelasan dari bab yang keberapa ini? Ke-47 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini nampaknya waktunya ya yang tidak cukup ini ya. Ini sudah tadi ada isyarat iqamah. Ya nanti di lain kesempatan ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan, mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.